Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 elektif bioantioksidan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan materi An Introduction to Reactive Oxygen Species dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Maharani, yang kedua ada Dwi Fortuna, yang ketiga ada Niluh Mentari, yang keempat ada Meliani, dan saya sendiri Deva Mutiara. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada presentasi pertama. Next. Baik, yang pertama yaitu pengantar. Reaktif oksigen spesies atau ini disingkat dengan ROS adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah molekul reaktif dan radikal bebas yang berasal dari oksigen molekuler. Molekul-molekul ini diproduksi sebagai produk sampingan selama elektron mitokondria, transportasi respirasi aerobik, atau oleh enzim oksidoreduktase dan oksidasi katalisis logam, yang memiliki potensi menyebabkan sejumlah peristiwa yang merugikan. ROS memiliki peran penting dalam pensinyalan sel, termasuk apoptosis, ekspresi gen, dan aktivasi kaskade pensinyalan sel. Selanjutnya yaitu jenis spesies oksigen reaktif. Sebagian besar spesies oksigen reaktif dihasilkan sebagai produk sampingan selama transport elektron mitokondria. ROS dibentuk sebagai perantara yang diperlukan dari reaksi oksidasi yang dikatalisis logam. Atom oksigen memiliki dua elektron tidak berpasangan dalam orbit terpisah di kulit elektron luarnya. Struktur ini membuat oksigen rentan terhadap pembentukan radikal. Pengurangan oksigen secara berurutan melalui penambahan elektron mengarah pada pembentukan sejumlah ROS, termasuk superoksida, hidrogen peroksida, radikal hidroksil, ion hidroksil, dan oksida nitrat yang bisa dilihat pada gambar pada slide. Selanjutnya, yaitu pertahanan seluler terhadap ROS. Sel memiliki berbagai mekanisme pertahanan untuk memperbaiki efek berbahaya dari ROS. Superoksida dismutase atau yang disingkat dengan SOD mengkatalisis konversi dua anion superoksida menjadi molekul hidrogen peroksida atau H2O2 dan oksigen O2 yang bisa dilihat pada gambar persamaan 1. Dalam peroksisom sel eukariotik, enzim katalase mengubah H2O menjadi air dan oksigen, dan dengan demikian melengkapi detoksifikasi yang diprakarsai oleh SOD. Bisa dilihat pada gambar persamaan yang kedua. Selanjutnya, yaitu reaksi pertahanan terhadap stres oksidatif, di mana efek spesies oksigen reaktif pada proses seluler juga merupakan fungsi dari kekuatan dan durasi pemaparan sebagai konteks pemaparan. Respons seluler yang khas terhadap stres adalah meninggalkan siklus sel dan masuk ke genol. Dengan paparan lanjutan dan atau ROS tingkat tinggi, mekanisme apoptosis dipicu. Dalam cycling cell, P21 diaktifkan sebagai respon terhadap stres seperti oksidan atau stres oksidatif dan menghambat perkembangan siklus sel. Begitu juga dengan produksi P27 yang mengarah pada G1 seperti penangkap sel. Dalam cycling cell, P53 atau P21 menanggapi oksidan dengan menginduksi desfosforilasi retinoblastoma atau yang disingkat dengan RB. Paparan oksidan seperti H2O2 atau oksida nitrat juga mengakibatkan defosforilasi RB itu tidak tergantung pada P53 atau P21. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya itu ada peraturan produksi ROS. Sel fagositik. Produk yang distimulasi dari spesies oksigen reaktif oleh sel fagositik pada awalnya disebut hembusan kuat pada pernapasan karena peningkatan konsumsi oksigen oleh sel-sel tersebut. Proses ini dikatalisis oleh aksi NADPH oksidase, sebuah kompleks enzim yang terikat membran multikomponen dan diperlukan untuk aksi bakterisidal dari fagosit. Selanjutnya itu transduksi sinyal. Spesies oksigen reaktif memiliki peran dalam sejumlah proses seluler, tingkat ROS yang tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan sel, stres oksidatif, dan kerusakan DNA yang dapat menyebabkan kelangsungan hidup sel atau mekanisme apoptosis tergantung pada tingkat keparahan dan durasi paparan. Nitrit oksida telah terbukti berfungsi sebagai pembawa pesan ke sel, bertanggung jawab atas efek seperti penurunan tekanan darah. Secara intraseluler, spesies ROS dalam hubungannya dengan enzim antioksidan diyakini berperan dalam menghidupkan dan mematikan enzim dengan pensinyalan
Redox dengan cara yang mirip dengan sistem pembawa pesan kedua CAMP. Lalu, kontrol siklus sel pensinyalan redox. Saat sel berkembang biak, mereka bergerak melalui proses pertumbuhan sel yang terkoordinasi, duplikasi DNA, dan mitosis yang disebut sebagai siklus sel. Siklus sel adalah proses yang diatur secara ketat dengan beberapa pos pemeriksaan. Hubungan antara keadaan redox dan kontrol siklus sel dijelaskan dengan sangat rinci dalam review oleh Haynes dan Burhans. Itu yang ada di gambar itu ada di slide. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu mengukur ROS. Yang pertama itu oxidative stress. Oxidative stress atau stres oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh dan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Literatur medis membuktikan bahwa stres oksidatif adalah penyebab utama penuaan dini dan timbulnya penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, Alzheimer, dan lain-lain. Stres oksidatif dapat dicegah dan dikurangi dengan asupan antioksidan yang cukup dan optimal ke dalam tubuh. Selanjutnya itu superoksida. Deteksi superoksida didasarkan pada interaksi superoksida dengan beberapa senyawa lain untuk membuat suatu senyawa hasilnya terukur. Pengurangan ferritokrom C menjadi ferritokrom C telah digunakan dalam sejumlah situasi untuk menilai laju pembentukan superoksida dengan persamaan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida atau H2O adalah ROS terpenting dalam hal stimulasi mitogenik atau regulasi siklus sel. Terdapat sejumlah substrat fluorogenik yang berfungsi sebagai donor hidrogen yang telah digunakan dalam hubungan dengan enzim peroksidase loba atau HRP. Untuk menghasilkan produk yang sangat berfluoresensi, substrat yang umum digunakan yaitu diasetil klorofluoresen, asam homofanilik, dan amplexret. Mengukur konsentrasi hidrogen peroksida menggunakan substrat. Sejumlah substrat kolometri seperti tetrametil benzidin atau TMB dan fenol merah juga telah digunakan dalam hubungan dengan HRP untuk mengukur konsentrasi hidrogen peroksida. Kekurangannya yaitu secara umum cara kolometri kurang sensitif dibandingkan metode deteksi fluoresen. Aktivitas katalase endogen bisa secara artifisial mengurangi jumlah H2O2 yang ada. Komponen seluler dapat mempengaruhi sinyal fluoresen tergantung pada panjang gelombang eksitasi dan emisi. Kelebihannya yaitu biaya instrumentasi jauh lebih rendah daripada yang diperlukan untuk pengukuran berbasis fluoresensi saat menggunakan metodologi deteksi berbasis tabung atau plat mikro. Yang selanjutnya yaitu pengukuran menggunakan DCF. DCF dianggap spesifik untuk hidrogen peroksida, tetapi bukti terbaru menunjukkan bahwa ROS lain seperti nitrat dan asam hipoklorit dapat mengoksidasi H2 DCF. Untuk mengatasi kelemahan DCF, beberapa probe fluoresen baru yang telah dikembangkan. Dua probe tersebut yaitu peroksi green 1 dan peroksi crimson 1. Berbasis boronet H2O2 probe dan PC1 menunjukkan peningkatan karakteristik eksitasi redshift dan stochastic yang lebih besar yang mengurangi autofluoresensi. Eksitasinya yaitu 480 nanometer dan emisinya 584 nanometer. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu nitrit oksida. Nitrit oksida adalah produk oksidasi L-arginin menjadi L-citrulline dalam proses dua langkah yang dikatalis oleh enzim nitrat oksida sintase. Nitrit oksida dalam jumlah yang relatif besar sebagai respon terhadap rangsangan inflamasi atau mitogenik yang bertindak dalam peran pertahanan tubuh melalui toksisitas oksidatifnya. Umumnya yang digunakan untuk penentuan tidak langsung nitrit oksida adalah penentuan produk komposisi nitrat dan nitrit secara kolorimetris. Reaksi ini membutuhkan nitrat pertama-tama direduksi menjadi nitrit, biasanya dengan aksi reduktase nitrat yang bisa dilihat di gambar 18. Perlu diketahui, konsentrasi nitrit oksida yang tinggi memiliki efek buruk terhadap sistem kekebalan tubuh dan terjadinya awal inflamasi.
Adanya rangsangan inflamasi akan menghasilkan nitrit oksida 1000 kali lebih banyak, dan kelebihan jumlah nitrit oksida akan diubah menjadi bentuk peroksinitrit yang mempunyai efek sitotoksik. Selanjutnya yaitu sensor yang dikodekan secara genetik. Biosensor berbasis protein fluoresen telah dikembangkan untuk penyidikan ROS in situ dalam waktu nyata. Generasi baru sensor fluoresen sel hidup ini menghasilkan perubahan fluorensi sebagai respon terhadap perubahan status redox atau dengan fluktuasi dalam analit target tertentu. Sensor yang dikodekan secara genetik berdasarkan protein fluoresen tunggal dan tidak memerlukan penambahan reagen lain atau lysis cell membuatnya sangat cocok untuk multiplexing. Sensor yang dikodekan secara genetik dapat ditargetkan ke kompartemen seluler tertentu dengan memanfaatkan urutan lalu lintas seluler sebagai bagian dari molekul simerik. Misalnya, dapat digunakan untuk mengarahkan sensor ROS ke mitokondria, peroksisom, atau sitoplasma. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.